Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah fi hadzal yaum huwa liqa'una al-liqa'us sadis fi maddah وسائل التعليم في اللغة العربية. ثم في هذا اليوم إن شاء الله سنبحث عن أنواع وسائل تعليم اللغة العربية. سأبين باللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتسهيلا لكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam media pembelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara memilih media pembelajaran bahasa Arab, baik itu step by step, secara komprehensif, sampai strategi pemanfaatan media, dan bahkan menganalisis bagaimana kesalahan-kesalahan penggunaan media dalam pembelajaran. Setelah itu, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam media pembelajaran bahasa Arab. Jadi sebenarnya media pembelajaran bahasa Arab itu sangat banyak. Nah, saking banyaknya itu sepertinya tidak bisa dihitung. Dan untuk media sebenarnya itu bersifat dinamis, dalam artian 1 tahun dan 1 tahun ke depannya itu akan ada media-media yang lebih bagus ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita akan potret macam-macam media pembelajaran itu seperti apa. Karena kalau kita perkecil atau kita buat bagan, itu nantinya akan mempermudah pemahaman kita mengenai macam-macam media pembelajaran bahasa Arab. Dan ini sudah ada di buku Ana, itu di halaman coba nanti cek di buku Ana itu di halaman 27. Jadi di halaman 27 nantinya dan seterusnya itu membahas tentang bagan-bagan atau pembagian media pembelajaran bahasa Arab secara umum. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan dan sedikit menampilkan dan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran bahasa Arab secara diagram. Dan nantinya setelah diagram itu akan dibahas secara macam-macam media pembelajaran. Jadi macam-macam media pembelajaran itu sebenarnya dapat dibagi menjadi berdasarkan indera penyerap, berdasarkan keaslian bendanya, kemudian yang ketiga berdasarkan dimensi atau format atau bentuknya, dan yang terakhir berdasarkan pendisplay atau penampilan atau cara menampilkan media tersebut. Jadi yang pertama macam-macam media pembelajaran berdasarkan indera penyerap. Kita tahu bahwasanya yang manusia itu tidak terlepas dari yang namanya panca indera. Jadi yang panca indera yang sangat berperan pada penggunaan media-media pembelajaran itu cuma 2, yaitu mata dengan telinga. Dan juga nantinya perpaduan antara mata dengan telinga. Itu juga bisa disebut indera penyerap. Pembagiannya media yang bersifat audio, yang kedua media yang bersifat visual, yang ketiga media gabungan antara audio dan visual yang disebut audio visual, dan juga yang lebih canggih di antara 1 sampai 3 audio visual itu ya adalah multimedia. Nanti kita akan bahas seterusnya macam-macam media pembelajaran berdasarkan keaslian. Jadi asli atau tidaknya media yang ditampilkan dalam pembelajaran.
Yang pertama, asli atau benda aslinya. Ini biasanya yang dapat dibawa di dalam kelas atau mudah mendapatkannya atau mudah perawatannya, ya seperti buah-buahan. Ketika misalkan dalam pembelajaran bahasa Arab itu terdapat al-fawakih misalkan, atau buah-buahan. Jadi misalkan ada buah jeruk, ketika pas pembelajaran itu musim jeruk, nah guru silakan membawa jeruk aslinya. Atau misalkan rambutan, ketika musim rambutan tiba, rambutan yang dibawa, dan seterusnya. Nah, yang keduanya tiruan. Jadi tiruan adalah bentuk lain dari bentuk benda aslinya. Baik itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Yang ini biasanya yang bersifat tiruan yang bersifat boleh model atau patung. Atau misalkan bentuk patung manusia atau bentuk mobil-mobilan. Itu bisa menjadi macam-macam media pembelajaran yang berdasarkan keaslian. Yang selanjutnya berdasarkan dimensi atau bendanya, yang terbagi kepada 4, yang yaitu 2 dimensi. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Yang seterusnya 3 dimensi, yang seterusnya lagi pandang diam, dan seterusnya pandang gerak. Nah, yang berdasarkan yang terakhir adalah pendisplay atau tampilan. Ya, ini terbagi menjadi 2, yaitu berproyektor atau menampilkan dari tampilan satu ke tampilan yang lainnya dengan bantuan alat proyektor. Yang kedua dengan tanpa proyektor. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa memahami memahami pembagian macam-macam media pembelajaran seperti ini, nantinya akan sangat membantu dalam memahami macam-macam media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu, yaitu indera penyerap. Macam-macam media pembelajaran bahasa Arab berdasarkan indera penyerap. Yang pertama adalah media audio. Dalam bahasa Arabnya al-wasail as-sam'iyah. Jadi yang namanya media audio, al-wasail as-sam'iyah, sam'un artinya kan pendengaran. Jadi media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran, yaitu telinga. Jadi media audio ini lebih berfokus pada fungsi dari telinga. Jadi sebaik apapun media audionya, tetapi ketika siswa atau mahasiswa, mempunyai kekurangan dalam pendengaran, itu tidak akan berfungsi dengan baik. Karena media audio itu hanya bermain atau berkutat sekitar indera pendengaran. Kalau indera pendengarannya terganggu, maka akan dapat dipastikan media audio ini tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera dengar dan memanipulasi unsur bunyi atau suara semata. Jadi tidak ada gambar, tidak ada gerakan, hanya fokus kepada suara. Baik itu suara yang langsung diucapkan oleh guru atau yang lain, atau juga melalui dari media-media yang lain. Yang selanjutnya, nah, jenis-jenis media audio. Sebenarnya ini kita sudah banyak mendengar dan sudah banyak melihat, tetapi tidak salahnya kita bahas dan kita sebutkan jenis-jenis media audio. Nah, yang pertama adalah fonograf atau gramofon. Jadi ini sebenarnya media audio yang sudah termasuk media jadul. Mungkin mahasiswa dan mahasiswi tidak pernah melihat secara langsung
gramafon ini kecuali di film-film klasik, karena di zaman milenial itu tidak ada jenis media gramafon, karena gramafon ini media audio yang tren atau terkenal atau hitnya pada tahun 1900-an. Nah, yang kedua ini open reel tapes. Ini lebih canggih dari gramafon, ini bisa mengeluarkan suara. Nah, ini radio, kaset tape recorder, atau juga kalau sekarang kan kaset itu tidak ada lagi, sangat jarang orang menggunakan kaset. Jadi sekarang sudah diganti dengan media-media yang lebih canggih. Yang keempat ini CD compact disc. Jadi compact disc ini pun sebenarnya tidak akan berfungsi sebagai media audio tanpa adanya playernya. Jadi harus ada yang namanya player, CD player. Baik itu yang bersifat bisa yang dicolok ke listrik langsung atau juga dengan bantuan tenaga baterai. Seterusnya adalah ini radio. Baik itu radio secara alatnya, juga radio sebagai stasiun pemancar radio. Itu juga disebut jenis-jenis media audio. Ya, kalau sekarang kan HP itu pun sebenarnya sudah bisa disebut media audio dengan menggunakan baik itu perekam, dan ketika sudah direkam kemudian diputar kembali. Nah, rekaman tersebut diputar kembali, suara yang keluar dari HP ataupun media yang lain itu disebut dengan media audio. Nah, yang seterusnya kita lanjut kepada media visual. Ini termasuk panca indera yang kedua yang banyak digunakan dalam pembelajaran. Media visual artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Jadi media visual atau image atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Jadi sarana belajar itu termasuk diantaranya adalah dengan menggunakan indera penglihatan. Kalau yang pertama tadi menggunakan indera pendengaran, kalau yang sekarang menggunakan media penglihatan. Jadi apapun semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata itu disebut media visual. Baik itu visualnya secara langsung maupun tidak langsung, itu juga bisa disebut media visual. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Jadi sudah fitrahnya ketika manusia itu mendengar itu biasanya akan cepat lupa. Tetapi berbeda dengan ketika seseorang itu melihat sesuatu, itu akan selalu diingat, dan berbeda ingatannya ketika dia hanya mendengar. Jadi perlu diingat, media visual ini hanya menggunakan indera pendengaran indera penglihatan. Jadi visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Kenapa dengan dunia nyata? Karena dia melihat dengan sendiri. Jadi media pembelajaran bahasa Arab yang lebih bagusnya itu adalah ketika media yang digunakan itu selalu berhubungan dengan dunia nyatanya, baik itu dari sebelum tidur atau sampai bahkan tidur lagi. Itu bisa dijadikan sebuah media yang berpusat pada indera penglihatan. Jadi misalkan yang berhubungan dengan materi kosakata keluarga, misalkan al-usrah. Jadi media visual itu bisa digunakan dengan foto keluarga masing-masing dari siswa. Jadi misalkan guru, silakan pada pertemuan berikutnya nanti kalian
dapat membawa foto-foto keluarga masing-masing. Nah, itu akan berpengaruh sangat besar dengan materi al-usroh ketimbang dengan menjelaskan dengan suara yang berhubungan dengan media audio. Nah, contoh media visual dapat berupa alat peraga, yaitu benda-benda alamiah. Benda-benda alamiah ini seperti sayur, buah-buahan, itu disebut juga media visual yang bisa dapat dilihat orang dan kejadian. Terus lagi tiruan benda-benda alamiah. Nah, ini yang berbeda dengan yang pertama, benda-benda alamiah. Ini juga tiruan benda-benda alamiah atau benda rekaan atau benda non asli. Itu bisa disebut dengan tiruan benda-benda alamiah dan juga termasuk dalam media visual atau juga gambar benda-benda alamiah. Jadi ada 3, benda-benda alami atau benda aslinya. Yang kedua tiruannya, baik itu yang bersifat patung atau bentuk apapun yang lainnya. Yang ketiga gambar benda-benda alami. Kalau misalkan benda-benda alaminya tidak ada, tiruannya pun tidak ada, cukup dengan gambar benda-bendanya secara alami, itu sudah termasuk dengan contoh media visual. Nah, yang selanjutnya nih, pengertian 3 dimensi. Jadi kita sudah melihat tabelnya tadi, macam-macam media pembelajaran dalam bahasa Arab. Itu yang ketiga berdasarkan dimensi. Yang pertama dimensi 3 dimensi. Apa yang disebut dengan 3 dimensi? 3 dimensi bisa juga disebut dengan ruang, adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi benda tersebut memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, contohnya realita, ini ada hubungannya dengan benda-benda yang bersifat yang bisa dilihat dengan secara visual. Realita yang sudah kita jelaskan pada slide yang sebelumnya. Yang kedua model, ini juga bisa disebut dengan 3 dimensi, itu dengan tiruannya. Nah, yang seterusnya diorama. Diorama nantinya pada slide berikutnya akan kita bahas. Nah, ini diorama, kalian pernah melihat diorama? Sebenarnya diorama ini juga termasuk macam-macam media pembelajaran yang bisa dikategorikan sebagai media berdasarkan 3 dimensi. Nah, ini bentuk gambarnya, sebagian gambarnya. Jadi ada bentuk boneka-boneka yang disusun dan juga diperkaya dengan background yang sangat bagus. Kalau ini di gambar slide ini adanya ilustrasi perang pada zaman penjajah. Jadi diorama adalah sebuah pameran statis atau diam, karena dia tidak bisa bergerak, kayak sejenis patung atau diorama G30 SPK yang didesain untuk menyampaikan informasi tentang kejadian nyata dalam bentuk 3 dimensi. Jadi dalam bentuk 3 dimensi biasanya diberi latar yang sesuai sehingga lebih menarik. Jadi kalau misalkan tidak diberi latar, itu tidak akan membentuk sebuah kejadian yang sangat baik lah, atau bahkan juga tidak menarik sama sekali. Kalau misalkan hanya patung dijejer sedemikian rupa tapi tidak menggunakan latar belakangnya yang tidak ada, ya tidak bisa menampilkan sekilas tentang apa. Nah, contohnya diorama di bagian bawah Monas Jakarta. Mungkin di antara kalian sudah ada yang ke Monas, jadi bisa membayangkan bagaimana yang dimaksud dengan diorama. Nah, sekarang media 2 dimensi. Kalau yang tadi 3 dimensi, sekarang 2 dimensi. Media 2 dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media pembelajaran 2 dimensi meliputi grafis, media untuk papan, dan media cetak yang penampilannya
penampilan isinya tergolong 2 dimensi. Jadi ada perbedaan dengan media 2 dimensi dan 3 dimensi, yaitu di ukuran tinggi. Jadi kalau media 2 dimensi hanya memiliki panjang lebar, tapi kalau media 3 dimensi panjang lebar kali tinggi. Nah, contoh-contohnya ini banyak. Yang pertama grafik, chart atau bagan, peta, diagram, poster, karikatur. Jadi karikatur juga termasuk dengan media yang berbasis media 2 dimensi. Komik, jadi yang suka komik itu juga termasuk dengan media 2 dimensi. Yang 3, gambar. Gambar apapun itu termasuk media 2 dimensi. Yang ketiga, foto. Ini sebenarnya gambar dengan foto itu ada persamaannya. Jadi sengaja di sini dibedakan antara gambar dengan foto. Nah, yang seterusnya buku, majalah. Seterusnya lagi diktat atau makalah dan lain-lain. Jadi sebenarnya perbedaan antara 2 dimensi dengan 3 dimensi, kalau 3 dimensi itu bendanya bisa dipegang atau dilihat dari sisi mana. Jadi dua dimensi itu sebenarnya adalah coretan atau garis yang berada di atas sebuah garis bidang. Jadi yang namanya 2 dimensi dari buku adalah tulisan-tulisan yang terdapat di dalam buku tersebut, itu yang disebut 2 dimensi. Tapi bukunya sendiri itu termasuk dalam media 3 dimensi. Jadi harus dipahami yang mana yang disebut dengan 2 dimensi, yang mana disebut 3 dimensi. Nah, kalau tulisan yang ada di papan tulis itu dikategorikan menjadi 2 dimensi. Tetapi yang 3 dimensinya itu apa? Media yang berbasis 3 dimensinya adalah papan tulisnya, bukan tulisan yang ada di atas papan tulisnya. Jadi mohon diperhatikan yang mana perbedaan antara media 2 dimensi dan juga media 3 dimensi. Nah, ini yang terakhir bagian pengertian proyeksi. Ini yang bagian yang terakhir, pengertian proyeksi. Proyeksi adalah suatu cara dalam usaha menyajikan dari suatu bentuk yang mempunyai dimensi tertentu ke dimensi lainnya. Jadi satu cara yang menyajikan suatu bentuk yang mempunyai dimensi tertentu ke dimensi lainnya. Contohnya misalkan ketika ingin memproyeksikan atau menampilkan video yang ada di dalam sebuah laptop. Kalau video atau gambar yang ada di laptop, yang bisa melihat itu hanya yang di depan laptop. Tetapi ketika digunakan sebuah alat proyektor yang dihubungkan dengan laptop atau HP, baik itu dengan kabel, baik itu dengan wifi wireless, itu yang lain pun bisa melihat dengan jelas. Jadi proyeksi ini adalah hubungan 2 alat. Jadi alat yang sebagai diproyeksikan dan juga alat yang memproyeksikan satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, jadi nantinya kita akan bahas dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, baik itu di Japri, di WA group atau di Telegram group. Dan nantinya setelah ini akan ada evaluasi tentang materi pada hari ini yang nantinya akan dikirim melalui Telegram group dengan WA group yang seperti evaluasi sebelumnya. Dan ini juga nantinya akan dijadikan sebagai validasi hadiran. Jadi mohon sekali lagi untuk bisa memahami materi yang ada di slide atau di video yang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.